Teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di edisi budidaya maggot. Hari ini akan saya tunjukkan salah satu proses memisahkan media pakan maggot untuk dikurangi agar tidak terlalu tebal. Sengaja topik ini saya ulang-ulang ya, karena ini menurut kesimpulan sementara saya, hal ini sangat penting dan sedang saya pelajari, sedang saya lakukan agar kondisi si maggot-maggot itu lebih enak dilihat, lebih seperti kondisinya lebih bagus. Karena permasalahan memisahkan media maggot yang terlalu tebal ini, sejak saya memulai belajar eksperimen budidaya ini selalu menjadi keraguan saya dalam cara memisahkan dan metode-metode memisahkannya. Ini adalah metode yang paling sederhana, yang meskipun teorinya sederhana, tapi ketika kita melakukannya biasanya akan mengalami banyak keraguan karena rasa eman-eman yang kadangkala ternyata itu tidak diperlukan. Ini dia teman-teman, bisa dilihat nggak ya? Jadi yang saya buat menjadi contoh, satu bak kecil ini saya yang sini saya ambil dan ditaruh di tengah, ditumpuk seperti ini hingga menggunung seperti ini. Nanti yang atas ini akan ke bawah dan menyisakan yang bawah-bawah ini, sehingga ini bisa dilihat, sehingga yang ini bisa diberi makan yang baru sambil menunggu yang menumpuk ini turun, dan kemudian nanti ini diambil ke wadah lain. Dan di wadah lain kita masih bisa melihat beberapa beberapa maggot ini sudah tidak perlu kita pikirkan, tidak usah bersih 100% lah. Ini ada beberapa maggot, ini kita biarkan saja. Ternyata pemahaman seperti ini yang selama ini saya simpulkan membuat ragu-ragu untuk melakukan metode ini, sehingga yang terjadi malah karena eman-eman maggotnya jadi bertumpuk banyak dan banyak yang mati. Ini nanti bagiannya, kalau kita punya ayam, bagiannya ayam biar mereka yang memilih untuk dikasih makan. Ini bisa untuk pupuk. Saya ulangi ya, ini ditumpuk di tengah ini sambil menunggu di bawah. Di sini kan sudah, yang sekitar sini kan sudah tipis. Ini bisa sambil kita beri makan. Metode ini saya tidak mengklaim metode ini bagus ya, karena saya masih belajar dan eksperimen terus. Jadi silahkan mencari metode yang lain, silahkan belajar metode-metode lain. Yang jelas saya hanya semacam berbagi. Di sini juga meskipun hanya skala kecil juga saya lakukan hal semacam itu, sehingga ini bisa diambil di sini, bisa diambil yang tidak ada maggotnya, dan nanti bisa lebih tipis kondisinya. Ini sepertinya lebih efektif daripada harus menggunakan streaming. Barangkali kalau streaming itu nanti kita gunakan ketika panen ya teman-teman. Ini hal kecil yang bagi saya dalam dunia maggot ini merupakan pencerahan ya. Jadi salah satu PR yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat biopon yang lebih besar, ilmu-ilmu ini perlu kita miliki dulu, agar nanti ketika kita membuat yang lebih banyak, kondisinya sudah lebih enak dilihat, semacam lebih profesional gitulah. Sebenarnya tidak menuntut juga untuk profesional kan, yang lebih banyak yang penting hasilnya. Tapi kalau saya karena sedang belajar ya, dikejar teruslah pemahaman-pemahaman semacam ini untuk memudahkan ke depannya. Ini dulu ya teman-teman, kita sambung lagi di
video selanjutnya untuk edisi budidaya maggot. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada masukan-masukan silahkan gunakan kolom komentar untuk berkomentar. Jangan lupa subscribe, like, dan sampai jumpa di video selanjutnya.